harus makannya saat mudik? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya mau bahas nih tentang tips MPASI kalau teman-teman mau mudik atau mau traveling. Simak terus video ini biar kamu dapat insight-nya. Yang pertama kali, teman-teman perlu memperhatikan adalah jadwal makan si kecil. Nah, jadwal makan ini biasanya dibagi berdasarkan kelompok usianya nih, berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi, Ikatan Dokter Anak Indonesia membagi beberapa kelompok usia anak itu 6-8 bulan, 9-11 bulan, dan selanjutnya 12-23 bulan. Dimana anak yang 6-8 bulan ini masih banyak nih untuk diberikan ASI, dan juga jadwal makannya tuh masih kayak perkenalan aja gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang punya anak dengan rentang usia 6-8 bulan, teman-teman bisa yang pertama kali dilakukan adalah teman-teman memberi makan anak itu di saat jam makan pertamanya misalnya. Terus nanti kalau bisa didekatkan nih waktu mudiknya itu dengan waktu istirahat sekecil. Jadi saat dia traveling atau saat dia berkendara itu adalah saat dia istirahat nih. Nah, nanti sampai di kota tujuan itu bisa teman-teman persiapkan untuk jadwal makan selanjutnya. Tapi ini juga disesuaikan ya, karena kan kadang ada rentang waktu perjalanan yang berbeda-beda berdasarkan kota tujuan teman-teman, dan juga gimana sih teman-teman pakai kendaraannya tertentu gitu kan. Jadi misalnya yang naik pesawat mungkin akan lebih cepat atau akan mungkin lambat kalau dia delay pesawatnya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Terus saat misalnya teman-teman nanti memungkinkan jadwalnya itu kalau bisa tetap sesuai dengan jadwal makan yang biasa di rumah. Nah, kalau misalnya dia masih ada jadwal untuk menyusui, berikan saja ASI sesuai dengan keinginan si anak ya, jadi on demand. Atau misalnya dia tidak pakai ASI nih, misalnya pakai susu formula, berarti ya udah gitu teman-teman persiapkan juga nih untuk membawa perlengkapan biar bisa menyeduh susunya, karena kan sebaiknya susunya itu memang diseduh langsung gitu saat mau diberikan ke anak, dibandingkan yang kayak disimpan dari beberapa jam sebelumnya. Yang kedua adalah kelompok 9-11 bulan. Nah, untuk yang 9-11 bulan, teman-teman juga perhatikan nih, sebetulnya sama kayak yang 6-8 bulan tadi. Jadi teman-teman perhatikan untuk jadwal makannya. Jadi sebelum berangkat itu sebaiknya anak sudah diberikan makan dulu. Nah, selanjutnya jadwal mudiknya sebaiknya disesuaikan dengan jadwal istirahat si kecil. Atau misalnya saat dia kalau nggak bisa istirahat dok, saya kayaknya nggak mungkin deh. Ya udah, berarti pas di jadwal dia happy nih jadwal mainnya dia atau jadwal free time-nya dia. Nah, selanjutnya nanti di kota tujuan atau di tempat transit misalnya, teman-teman bisa memberikan makanan yang sudah teman-teman persiapkan. Nah, untuk si usia 8-11 bulan, teman-teman bisa mempersiapkan dengan membawa cooler bag, habis itu membawa wadah atau tempat penyimpanan makanan. Dan untuk teman-teman yang misalnya transitnya itu ada di tempat yang ada restorannya gitu, jadi mungkin teman-teman bisa nih si MPASI yang sudah disiapkan dari rumah tadi itu untuk dihangatkan kembali gitu, minta dihangatkan kembali. Atau misalnya teman-teman kayaknya aduh nggak ada restoran nih dok, tapi ya udah berarti mungkin teman-teman perlu nih untuk membawa si kukusan elektrik. Sekarang kan ada yang jual juga ya kukusan elektrik, jadi teman-teman menghangatkan si MPASI yang sudah ditaruh di cooler bag untuk dihangatkan kembali sebelum diberikan ke anak. Atau misalnya, aduh kayaknya nggak mungkin juga dok, saya nggak ada kukusan elektrik, terus apa sih yang harus saya pakai nih? Berarti ya opsi yang paling terakhir adalah memberikan MPASI yang dingin. Tapi kalau bisa teman-teman pastikan untuk MPASI-nya ini dengan suhu yang kurang dari 5 derajat Celcius. Jadi pas dikasih cooler bag, aspeknya tuh dibanyakin teman-teman gitu. Dan yang pastikan adalah ibu dan ayahnya tuh happy juga, biar si anak nih pas mau makan dia seneng gitu.
Terus saat memberikan makan ke bayi atau ke anak, itu pastikan juga untuk cuci tangan sebelum memberikan makanan ya. Nah, untuk usia 12-23 bulan ini akan lebih sedikit simpel karena biasanya dia sudah bisa makan nasi ya, sudah bisa makanan-makanan menu keluarga. Jadi teman-teman nggak perlu repot nih harusnya untuk membawa makanan-makanan MPASI buatan masing-masing. Nah, caranya gimana? Tetap pastikan sebelum dia berangkat mudik atau di perjalanan, dia diberi makan dulu di rumah untuk mengurangi beban juga nih teman-teman. Jadi untuk selanjutnya sesi makan selanjutnya itu akan lebih sedikit di hari itu. Nah, terus teman-teman juga bisa mengajak anak untuk ke tempat-tempat yang mempunyai makanan kids friendly, karena kan kadang ada juga yang misalnya makanan-makanan yang terlalu pedas. Misalnya teman-teman ke rumah makan yang menu utamanya tuh sambal gitu kan, nggak mungkin anak ini dikasih sedangkan sambalnya tuh mungkin dicampurkan dengan menunya gitu. Jadi teman-teman juga pilih resto yang kids friendly. Tadi itu adalah pembagian gimana sih sebetulnya dari kelompok usia. Tapi ada lagi aturan-aturan yang sebenarnya perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah pastikan untuk memberi makan si anak sebelum jam dia berangkat ya. Tadi sudah saya bilang. Terus yang kedua adalah teman-teman siapkan menu yang memang dia suka nih. Jadi gini, karena saat dia traveling atau saat dia mudik atau saat dia staycation, mungkin dia akan menemukan lingkungan yang baru dibandingkan lingkungan dia rumahnya yang biasa ya. Jadi biasanya anak-anak kayak gini akan beradaptasi, bisa jadi dia tidak mau makan. Jadi kalau kita udah ngajak dia traveling, apalagi baru kali itu dia mudik gitu, terus teman-teman malah ngasih PR kayak, aduh kayaknya pengen nyobain deh menu makanan itu, kayaknya belum pernah dicoba nih. Mungkin di kota tersebut ada menu khas yang terus teman-teman kayak, aduh kayaknya pengen deh misalnya ke Cirebon gitu, mau makan empal gentong gitu. Sedangkan anaknya tuh nggak tahu suka empal gentong apa enggak gitu misalnya. Nah, jadi pastikan untuk kasih menu aman aja biar dia nggak usah nggak usah mikir gitu istilahnya untuk makan. Jadi dia udah kayak punya makanan aman atau safe foodnya dia. Nah, terus kalau teman-teman yang usia bayi atau anaknya itu sekitar 6 sampai 11 bulan, dimana memang perlu kayak makanan-makanan yang dibubur atau di blender atau disaring. Nah, ini teman-teman juga bawa nih perlengkapannya, bisa mulai dari saringan, terus juga sendok dan garpu makanan khusus yang kecil, karena kan takutnya nanti nggak ketemu nih di perjalanan ya yang sesuai dengan ukuran mulut bayinya. Terus juga bawa wadah tempat makan, bawa tadi kukusan elektrik misalnya kalau misalnya harus dipanaskan, bawa cooler bag dan es pack yang banyak biar si suhu makanan MPASI-nya itu bisa terjaga sampai di tempat tujuan. Karena sebaiknya makanan itu disimpan dalam suhu dingin biar tidak ada bakteri yang masuk nih ke makanannya. Terus selanjutnya jika teman-teman misalnya kalau di rumahnya tuh gak pernah ngasih makanan fortifikasi atau makanan yang kemasan nih, terus karena mikir, oh ya udah deh kalau MPASI saat traveling aku pengennya yang kemasan aja, padahal sebelumnya nggak pernah dikenalkan di rumah. Nah, makanan fortifikasi itu nanti akan menjadi makanan yang perlu kenalan lagi nih dia sama makanannya itu gitu. Jadi kalau bisa, kalau memang pengen mau pakai makanan fortifikasi, dikasih dulu jauh-jauh hari biar dia lebih kenalan gitu. Atau kalau teman-teman memang sering ngasih fortifikasi ya silahkan dibawa. Tapi kalau tidak pernah sebelumnya memberikan fortifikasi ke anak gitu, makanan-makanan yang kemasan, sebaiknya teman-teman membuat makanan homemade yang memang sudah sering dimakan oleh anak gitu. Terus ide-ide makanannya apa aja sih dok yang bisa dikasih ke anak saat dia MPASI atau traveling? Nah, yang pertama kali memang adalah makanan yang kesukaan dia.
Terus yang kedua adalah makanan yang awet atau tahan lama. Misalnya teman-teman bisa juga kasih kayak telur rebus, abon, terus juga bisa bawa buah potong gitu untuk makanan snacknya nanti. Dan yang pastikan juga bawa cooler bag ya, biar nanti bisa disimpan ke cooler bag. Oke, kesimpulannya adalah MPASI saat mudik itu jangan sampai membebankan teman-teman juga. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa saat MPASI di fase-fase mudik itu bisa jadi tidak sesuai dan tidak seideal saat teman-teman ada di rumah, dan ini yang perlu digarisbawahi. Terus teman-teman juga harus kerja sama dengan suami untuk mempersiapkan semua keadaannya nih biar happy dan tenang selama perjalanan. Dan jika sampai di tujuan, misalnya ketemu keluarga besar, pasti akan ada perbedaan parenting kita dengan parenting keluarga besar, misalnya orang tua atau mertua atau kakak ipar atau tante, bule, bude, siapapun lah. Jadi teman-teman pastikan untuk memegang prinsip-prinsip yang teman-teman misalnya pakai. Misalnya kayak, ya udah saya maunya anak saya kalau dikasih makan harus cuci tangan dulu nih yang ngasih makannya, atau saya maunya kalau misalnya ngasih makan anak saya nggak pakai yang manis-manis, yang banyak gula, yang ada coklatnya. Nggak apa-apa, disampaikan saja gitu, biar hati kita tenang dan nyaman juga di saat mudik gitu. Oke, semoga mudik dan travelingnya lancar. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Jika info ini bermanfaat boleh di-share ya. Dadah, assalamualaikum, bye.